Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas seminar keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama, pembagian kekuasaan yang rasional antar berbagai tingkatan pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana. Yang kedua, bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk biaya pelaksanaan fungsi-fungsi. Yang ketiga, pembagian yang adil antar daerah atas pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, suatu upaya perpajakan dalam memungut pajak dan distribusi oleh pemerintah. Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai devolusi atau penyerahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada di bawahnya. Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan berdasarkan asas. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi. Dan yang ketiga, pembantuan tugas atau tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hak memungut pajak dan restribusi penerimaan daerah. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Pengeluaran daerah. Yang pertama, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Dan yang kedua, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, UU 23 tahun 2012, UU 33 tahun 2004, UU Bidang Keuangan Negara, UU Permendagri nomor 90 tahun 2019. Siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, penatausahaan, empat, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan yang terakhir, pengawasan dan pembinaan. Selanjutnya, struktur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, pengguna anggaran, PPKD selaku BUD, bendahara, kuasa PA, kuasa BUD, PPTK, dan PPK SKPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.